Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Latif Kulinuha dengan nomor NIM 1203855 dari kelas RB Manajemen Desain. Pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen. Materi yang akan kita pelajari adalah 1. Pengertian manajemen, 2. Pembagian konsentrasi pada manajemen, 3. Mengapa industri kreatif harus ada manajemen, 4. Unsur-unsur dalam melakukan manajemen yang baik, 5. Ciri-ciri perusahaan yang memiliki perusahaan yang baik, 6. Apa standar manajemen yang baik, 7. Contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Apa sih manajemen itu? Manajemen adalah suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif. Singkatnya, manajemen dapat diartikan kemampuannya dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang dicapai terpenuhi secara efektif dan efisien. 2. Konsentrasi pada manajemen. Yang pertama, konsentrasi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses untuk memastikan produk atau layanan dapat diperkenalkan dan dipromosikan pada target pasar secara efektif agar tujuan perusahaan tercapai. Proses tersebut melibatkan beberapa hal seperti periklanan, promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat. Dalam praktiknya, proses manajemen pemasaran tersebut juga harus melewati beberapa tahap agar produk dan layanan dari perusahaan dapat diterima dan berkembang di pasar. Beberapa tahapan dalam proses manajemen pemasaran tersebut seperti riset pasar, membangun strategi pemasaran, menyusun rencana pemasaran, dan kontrol dalam kumpulan saran. 2. Konsentrasi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Tujuan adanya manajemen keuangan adalah 1. Menjaga arus kas, 2. Memaksimalkan keuangan perusahaan, 3. Mempersiapkan struktur modal, 4. Memaksimalkan keuntungan, dan 5. Mengurangi resiko operasional. 3. Konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen SDM atau istilah kerennya Human Resource atau HR. Bagian Human Resource itulah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya ada manajemen sumber daya manusia, sehingga semua kegiatan ada atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan efisien. 4. Konsentrasi manajemen operasional. Manajemen operasional dibutuhkan dalam sebuah bisnis untuk mengontrol aktivitas produksi. Sebuah bisnis membutuhkan pengawasan terhadap beberapa unsur penunjangan kegiatan seperti keuangan pemasaran dan juga produksi yang masuk ke dalam kegiatan operasional. Manajemen ini merupakan sebuah perencanaan yang fokus pada kegiatan produksi. Tugasnya untuk memastikan proses produksi terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya. Manajemen ini juga harus memastikan proses produksi terpelihara dan perkembangannya berjalan sesuai rencana. 5. Konsentrasi manajemen administrasi. Pengertian manajemen administrasi secara umum adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang erat kaitannya dengan pengaturan suatu kebijakan di dalam perusahaan agar tujuan perusahaan bisa terwujud secara baik.
Pengertian administrasi secara khusus adalah suatu bentuk kegiatan yang mencakup pencatatan, penyuratan, pembukaan sederhana, pengertian pada komputer, serta aktivitas lain yang bersifat teknis dalam kestatusan. 3. Mengapa sih di dalam industri kreatif memerlukan manajemen? Sebenarnya tanpa manajemen pun tujuan masih bisa tercapai, tetapi tentu akan sangat susah. Dengan manajemen yang baik dan benar, sebuah organisasi dimungkinkan untuk merencanakan dan menyeimbangkan dengan sumber daya yang ada. Dan di bagian ini, manajemen sebenarnya tidak hanya bisa diterapkan di perusahaan, namun juga kehidupan sehari-hari. Kalau dirumuskan dalam poin-poin spesifik, tujuan dari manajemen perusahaan antara lain: 1. Menjadi lebih efisien, 2. Membuat keputusan yang tepat, 3. Memperoleh keuntungan yang besar. 5. Ciri-ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. 1. Memiliki integritas dan kejujuran, 2. Bertanggung jawab, 3. Disiplin, 4. Memiliki interpersonal yang baik, 5. Pandai membangun motivasi, 6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan analisa. Apa sih standar manajemen yang baik itu? 1. Fokus pada pelanggan, 2. Kepemimpinan, 3. Keterlibatan sumber daya manusia, 4. Pendekatan proses, 5. Pendekatan sistem pada manajemen, 6. Perbaikan kesinambungan, 7. Pendekatan faktual sebagai dasar, 8. Pengembalian keputusan, 9. Hubungan yang saling menguntungkan kepada pemasok. 2 contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dan sejarah singkatnya. Yang pertama ada Google. Dengan jumlah karyawan mencapai anggota 72.053 orang, Google dinilai sebagai perusahaan dengan sistem HR terbaik, memiliki perusahaan dengan banyak cabang di dunia. Tak sedikit pun mengurangi baik kualitasnya. Manajemen HR di perusahaan yang berpusat di Mountain View, California, Amerika ini. Budaya kerja dan inovasi yang selalu dilakukan dalam tubuh manajemen jadi alasan kuat perusahaan yang bergerak di dunia teknologi ini menempati posisi pertama perusahaan dunia dengan sistem manajemen HR terbaik versi Workforce. Google sendiri didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Lalu yang kedua ada Facebook. Perusahaan yang kini memiliki jumlah karyawan kurang lebih 17.000 orang ini dinilai memiliki manajemen HR yang sangat baik. Meski bisnis Facebook kian meluas, manajemen perusahaan dinilai berhasil menciptakan budaya kerja yang terus berkembang dan sehat. Facebook sendiri diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg sebagai media komunikasi untuk mahasiswa Harvard. Dalam waktu 2 minggu setelah diluncurkan, separuh dari mahasiswa Harvard telah memiliki akun di Facebook. Tak hanya itu, beberapa kampus di sekitar Harvard pun meminta untuk dimasukkan di Facebook. Zuckerberg pun akhirnya meminta bantuan dua temannya untuk membantu mengembangkan Facebook. Facebook pernah ditawar oleh Van Stern dan Yahoo, namun itu ditolak oleh Zuckerberg. Pada September 2005, Facebook tidak lagi membatasi jaringannya hanya untuk mahasiswa. Facebook pun membuka jaringan untuk para siswa SMU. Beberapa waktu kemudian, Facebook juga membuka jaringan untuk para pekerja kantoran, dan akhirnya pada September 2006, Facebook membuka pendaftaran untuk siapa saja yang memiliki alamat email. Tiada jejaring sosial lain yang mampu menandingi daya tarik Facebook terhadap user. Pada tahun 2007, terdapat penambahan 200.000 akun baru per harinya, lebih dari 25 juta user aktif. Sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.